minal Qur'an Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa likulli niyatin salihah wa ziyadatin fi syarafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu 'alal basyirin nadhir was-sirajil munir Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi dhulumatil jahli wal kufr wa azala mu'alimal wathaniyyati wad dhalal wa a'la bihi manarat tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal urfan wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, tua tengganai, kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah menuju yang lebih baik. Pekan kemarin kita membicarakan tentang tafsirul isti'adzah. Rangkuman dari tafsir al-isti'adzah adalah kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu berlindung dari setan. Setan itu adalah kesombongan. Jadi setiap saat musuh utama kita adalah kesombongan. Syaitan berasal dari syatona. Syatona itu istilah yang sering digunakan di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan tentang kesombongan. Jadi a'udzu billahi, saya berlindung, berlepas diri dengan Allah, istilahnya dengan menyebut asma Allah. Terhadap apa? Terhadap watak syaitan, yakni sombong. Lanjut hari ini tafsirul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Lafaz bismi itu aslinya kalau dalam tulisan ada ba, ada alif, ada sin, ada mim. Karena bismi itu berasal dari biismi. Tapi di dalam tulisan bismi, alifnya selalu hilang. Kenapa? Nanti ada ceritanya. Bismi, lafad bismi, al-ismu mustaqun. Al-ismu, lafad al-ismu mustaqun diambil minas sumuwi. Bima'na rif'ah wal uluwi. Maknanya adalah tinggi atau luhur. Wakila diucapkan pula mustaqun minas summah. Wahia al-alamah. Dari lafaz summah, yakni al-alamah, tanda. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wal awwalu as-sahhu, tafsiran yang pertama minas sumuwi, itu lebih pas. Wa huwa madhabul basriyin, madhab ulama Basrah tentang qiraah. Li'anna jam'ahu, karena jamaknya, bentuk jamak lafaz bismi itu asma'un, lafaz asmaun, wa tasghirahu, dan bentuk tasghirnya sumayyun, lafaz sumayyun. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah al asma al husna, nama-nama yang baik.
Wal ba'u adapun lafadz ba' muta'alliqatun di ta'liq, dita'alluqkan bi fi'lin dengan fi'il mahdhufin yang terbuang, munasabun lil maqami yang disesuaikan lil maqami kepada tempat. Fal qari'u adapun orang-orang yang membaca hina yaqulu ketika ia berkata bismillahi maknahu maka maknanya aqra'u musta'inan bi ismillah. Nah, ini kita harus mulai ini. Saya teruskan. Wal katibu orang yang menulis hina ya'khudul qalama ketika ia mengambil qalam wa yaqulu bismillahi dan mengucapkan bismillah maknahu aktubu musta'inan bismillah. Jadi kalau orang yang akan membaca Quran misalnya dia membaca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim baru dia membaca, itu makna sesungguhnya adalah aqra'u saya membaca, musta'inan seraya minta tolong, isti'anah itu minta tolong, biismillahi dengan menyebut nama Allah. Kalau orang yang akan menulis ketika dia megang pena kan nulis nih, terus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim baru nulis, itu makna terdalamnya adalah aktubu musta'inan bismillah, saya memulai menulis seraya minta tolong dengan nama Allah. Gitu. Bapak mau apapun begitu, maknanya begitu. Wal akil orang yang akan makan hinayatana walut ta'ama ketika ia akan makan kan bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim maknahu akulu musta'inan bismillah, saya memulai memakan seraya minta tolong dengan menyebut asma Allah. Itu apapun, nak ngapapun itu. Wa hakadza kullul af'al, demikianlah itu semua perbuatan wal a'mal dan amal yuqaddaru laha fi'lun munasabun, ditakdirkan, dikira-kirakan perbuatan yang dinisbahkan kepadanya. Wa fil hadis syarif, di dalam hadis sering kita dengarkan para ulama, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala perbuatan yang punya tujuan baik. Ingat ya, segala perbuatan yang punya tujuan baik. Baik, kullu amrin dibalin. Tidak setiap perbuatan. Pakai mau korupsi baca bismillah dulu. Aku nak korupsi, bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong dengan nama Allah. Anda kullu amrin dibalin, segala perbuatan yang punya tujuan baik, la yubda'u bi bismillah, yang tidak kita awali dengan bismillah, bahwa abtar, maka dia terputus barokahnya. Bahwa barokah, apa yang dimaksud dengan barokah? Barokah itu ziyadatul khairi alal khair, bertambahnya baik atas kebaikan yang kita punya. Baik ini, perbuatan itu baik, maka bertambah baik. Bukan ziyadatul khairi atas keburukan, bukan. Ya, istilah barokah itu bertambahnya kebaikan atas kebaikan yang kita miliki. Itu kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi, kullu amrin. Kalau kita punya perkara, punya tujuan, punya cita-cita, dzibalin yang punya tujuan baik, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, abtar, hilang barokahnya. Dulu waktu ujian tahun 90-an Pak Ustadz Jamal, saya ujian dulu SNPTN kalau istilah sekarang. Dulu apalah namanya. Setiap soal
Dikasih tahu sama orang tua. Nah, kan namanya orang kampung tuh kalau dikasih tahu orang tua nurut tuh lah. Jangan pernah membaca soal kecuali baca bismillah sholawat. Yang buka soal itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru baca. Oke, baca mau ngerjakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kerjakan. Mindahkan ke LJK. Nilai LJK bulat-bulatan hitam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saking girangnya yakin bahwa ini benar, lupa baca. Kalau lupa baca itu buleti A misalnya. Waduh, belum baca bismillah, belum baca sholawat. Ambil penghapus, hapus tuh Pak. Saking anunya tuh, hapus sudah selesai, baru bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ikolah yang dibuleti itu. Itu orang kampung tuh begitu. Kalau orang kota kan beda. Podo lah, bismillah belakangan. Enggak. Kalau orang kampung enggak mau tuh. Jadi kalau keliru ya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu. Dilalah ya Allah. Ya, daftar pegawai negeri, nilai ora cukup kok mlebu ae ya ora nganggo duit. Cuman Pak Nur Jamal. Itu serius. Nilai saya tidak cukup. Kok masuk? Rupanya kawan tidak ada. Naiklah. Berkahnya begitu. Bukan pinter Pak. Bukan pinter. Nilai tidak cukup. Kawan tidak ada. Yang dibutuhkan 4. Yang daftar 3 masuklah. Kawan tidak ada. Biarlah 4 adanya. Tapi yang penting kita ada di dalam. Apa tuh ya mungkin berkah tungone wong tua, tungone ya baca bismillah macam-macam lah. Makanya jangan khawatir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya ngomong ke anak-anak saya itu, termasuk murid-murid kan anak saya, minimal kalaupun gagal lah dapat pahala dari bismillah dan sholawat. Gitu loh. Kalaulah gagal berarti tidak cocok di sigo. Berarti Allah nyarikan di tempat lain. Baca bismillah. Gitu. Nah. Qalal Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wa tuktabu bismillahi, lafaz bismillah ditulis bi ghairi alifin, istighnaan, tanpa alif. Harusnya kan ba alif. Kan aslinya ismi, bi ismi, dengan nama Allah. Nama itu kan ismun, mas muka. Ismi kan ada alifnya ya. Alifnya kok dihilangkan, istighnaan, tidak butuh. Lagi tidak butuh. Anha bibain al-ilsaqi likathratil istimali, karena banyaknya pemakaian di Arab itu tulisan bismillah itu tidak pakai alif. Itu pula ya suko-suko ternyata ya. Bahasa itu arbitrer, suko. Kayak segat apa ya? Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Masdar itu suko-suko, Pak. Rumusnya kan ada. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Harusnya kan begitu. Rumus itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maka kataba yaktubu katban. Harusnya begitu. Tapi tidak berlaku itu untuk lafaz kataba. Kadzaraba yadribu dzarban. Qatala yaqtulu qatlan. Sona yasunu saunan. Kan gitu kan? Ketika kataba yaktubu kitabatan. Beda. Kenapa? Arbitrer. Orang Arab bacanya begitu. Suka-suka orang Arab. Gitu, likathratil istimali. Karena banyak dipakainya begitu tanpa alif. Tidak ada alasan lain. Bihilafi qaulihi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berbeda dengan lafaz Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fa innaha lam tuhdaf. Pada lafaz itu alifnya tidak dibuang, liqillatil istimali, karena dikit penggunaan yang alif dibuang pada lafaz itu. Allahu Allah ismul lidzat, ismun nama lidzatil muqaddasah, terhadap zat, untuk zat yang disucikan, yakni wajibul, wajib wujudnya,
la yusyariku fihi ghairuhu, yang tidak punya sekutu padanya. Al Asmaul Husna yang 99 itu Allah menempati posisi tersendiri. Lafaz Allah beda dengan huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul akhirih kan. Ada 99. Yang selain Allah itu adalah sifat dari lafaz Allah. Lafaz Allahnya itu menempati posisi tersendiri. Itu ghairu mustaqin menurut sebagian ulama. Dia memang spesial, zat yang wajibul wujudi, yang tidak boleh dipakai oleh orang, oleh siapapun menggunakan nama Allah kecuali ada pengawalnya. Contohnya Abdullah, gitu. Contohnya Abdullah, hamba Allah. Enggak boleh siapa namanya Allah. Oh, enggak boleh. Haram. Qala Ibnu Katsir, Allahu alamun ala Rabbi tabaraka ta'ala. Allah itu adalah nama untuk Tuhan. Tuhan pengatur. Tabaraka wa ta'ala, pemelihara. Ar-Rabb, tarbiyah. Wa yuqalu innahul ismul a'dzam. Dia adalah nama yang agung. Li'annahu yusafu bi jami'is sifati, karena ia disifati dengan seluruh sifat. Kama qala ta'ala huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin ila akhiri. Fa ajral asma'u al baqiyah kulluha majras sifati. Maka asma-asma yang lain itu menempati sebagai sifat daripada Allah. Ya, nama Allah yang Allah itu, yang lain adalah sifat. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim. Siapa Allah? Al-Quddus. Siapa Allah? Al-Malik. Siapa Allah? Al-Ghafur. Siapa Allah? Al-Ghaffar. Ah, gitu. Siapa Allah? Al-Mutakabbir. Siapa Allah? Al-Jabbar. Al-Muhaimin. Jadi satu. Makanya Asy-Syafi'i menetapkan syarat sah rukun khutbah, salah satunya diawali dengan alhamdulillah, dengan lafaz Allah, tidak boleh diganti dengan menggunakan asmaul husna. Misalnya alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, enggak boleh. Batal khutbahnya menurut Asy-Syafi'i. Jadi harus Allah. Kenapa? Karena lafaz Allah tidak tergantikan oleh asmaul husna yang lain. Gitu. Jadi kalau sudah Allah ya berarti 99. Kalau sudah Allah ya berarti semuanya. Tapi kalau yang Ar-Rahman lo mewakili yang lain. Ar-Rahman itu maha sayang, maha kasih. Dia tidak ada di dalam Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, kan begitu. Tapi kalau Allah ya Ar-Rahman, Allah ya Ar-Rahim, Allah ya Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar. Coba, orang sombong Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sifat-sifat yang menunjukkan tentang keperkasaan. Tapi di sisi lain juga memiliki sifat yang menunjukkan tentang kelemah lembutan. Itu disitulah namanya. Tsumma qala wa ismun lam yusamma bi ghairihi tabaraka. Kata Imam Ibnu Katsir, dia adalah nama yang tidak boleh digunakan oleh selain Allah. Lafaz Allah itu. Wa qala al-Qurtubi Allahu hadzal ismu akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Dia adalah nama terbesar dari nama-nama Allah. Wa ajma'uha, dan kumpulan dari asma. Wa huwa ismun lil maujudil haq, nama bagi zat yang maujud al-haq yang benar. Al-jami li sifatil ilahiyah, yang mengumpulkan seluruh sifat ketuhanan. Al-man'ud binu'utir rububiyah, yang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Al-munfaridu bil wujudil hakiki, yang sendiri bil wujudi dalam hal wujud, dengan wujud al-hakiki yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Ia.
Wa ismul jalalati Allah alamun murtajalun la yutlaku illa alal ma'bud bihaq. Menurut sebagian ulama, Allah itu alam murtajal. Wah, ini ilmu nahwu nih. Murtajal itu adalah sesuatu yang tidak bisa, yang tidak diambilkan dari nama sebelumnya. Ya, iya nama untuk dialah. Murtajal. Gitu. Beda dengan Zaid. Zaid itu nama yang diambilkan dari lafadz. Lafadz yang sebelum dijadikan sebagai nama, dia adalah nama yang lain. Gitu. Mustafa misalnya. Siapa namanya? Mustafa. Itu mustaq, itu bukan murtajal. Dari lafadz yang ada sebelum digunakan untuk nama. Itu kalau menurut wahada inda aktsaril ulama kama qala Abu Hayyan wa qila innahu mustaq. Qala Ibnul Jauzi ihtalafal ulama bismillahilladzi huwallah. Berbeda para ulama terhadap penyifatan asma Allah. Faqala qaumun innahu mustaqun wa qala akharun innahu alamun laisa bimustaqin. Jadi ada macam-macam. Ringkasannya Pak, ketika kita membaca bismillah, ayo mulai diterapkan di dalam diri kita bahwa apa yang akan kita lakukan dengan diawali oleh bismillah itu pada dasarnya kita sedang melakukan ini dengan minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah melalui perantara asma Allah. Gitu. Saya saya akan minum bismillahi dengan menyebut musta'inan bismillahi ta'ala. Saya akan minum seraya minta tolong kepada Allah dengan menyebut asma Allah. Saya akan tidur seraya minta tolong kepada Allah. Kullu amrin dzibalin. Seluruh perbuatan kita yang punya tujuan baik hendaknya tidaknya pertamanya diawali dengan lafadz bismillah. Keren itu. Kita memulai dengan ta'awudz. Yang kedua, bismillah, baru melakukan sesuatu, diakhiri dengan hamdalah. Nanti begitu kerennya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari sifat syaitan. Apa itu? Sombong. Terus aku memulai sesuatu dengan minta pertolongan melalui asma Allah biismillahi ta'ala. Lakukanlah perbuatan dengan baik, maka insya Allah kita akan masuk kepada ranah-ranah yang penuh berkah. Selesai perbuatan itu, maka diakhiri dengan hamdalah. Gitu itu. Kuncinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara bismillah yang kita baca menjadi hal yang lebih baik. Ar-Rahmanur Rahim, lafaz Ar-Rahmanur Rahim ismani, dua asma Allah min asma'ihi tabaraka wa ta'ala. Mustaqani minar rahmah, yang diambilkan dari lafaz rahmah. Wakila la istiqaqa lahuma, tidak ada gantungan, tidak ada pengambilan lahuma. Li annahuma minal asma'il muhtassati bi subhanahu wa ta'ala. Wa sayati tafsilu ma'nahuma fi suratil Fatihah. Makna basmalati, makna basmalah secara global. Al basmalatu hiya qaulul qail. Basmalah adalah pengucapan orang yang sedang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa maknaha abda'u, saya memulai sesuatu. Bitasmiyatillahi, dengan menyebut nama Allah, wa dzikrihi, dan menuturkan nama Allah, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, musta'inan bihi, seraya minta tolong kepada Allah Jalla wa ala, fi jami'i umuri,
dalam seluruh persoalanku talibal auna minhu, seraya minta pertolongan dari Allah, fa innahu, karena sesungguhnya Allah al-qadiru, zat yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Itu maknanya, gitu ya. Abda'u, saya mengawali sesuatu perbuatan bitasmiyatillahi wa dzikrihi, dengan menyebutkan nama Allah dan menuturkan nama Allah qabla kulli syai'in, sebelum melakukan segala sesuatu. Musta'inan bihi, seraya minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala fi jami'i umuri, dalam setiap persoalanku ke depan ini. Talibal auna minhu, seraya minta pertolongan darinya, fa innahu al-qadiru ala kulli syai'in, karena ialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bismillah pula yang meluluhkan Ratu Bilqis oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman, dan surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim.